Jumpa lagi dengan Bung Yes dalam edisi sepak bola Piala Dunia 2022 Qatar. Kali ini saya membahas lagi tentang grup B, di mana semalam dan Sabtu dini hari dimainkan dua pertandingan di grup B. Iran melawan Wales dan Inggris melawan Amerika Serikat. Inggris yang di pertandingan perdana menggulung Iran 6-2 ternyata memutarbalikan semua prediksi awal bahwa mereka akan lolos di pertandingan kedua ketika bertemu Amerika Serikat. Namun fakta berbicara lain. Inggris gagal menggulung Amerika Serikat dan hanya bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil ini, Inggris masih tetap memimpin klasemen dengan nilai 4, namun belum memastikan diri melangkah ke babak kedua. Begitupun Iran dengan Wales. Wales yang diprediksi juga akan mengatasi Iran ternyata tidak terjadi, dan sebaliknya justru Iran yang mengalahkan Wales dengan skor cukup meyakinkan 2-0. Nah, kita lihat pertandingan Inggris melawan Amerika Serikat. Inggris dalam pertandingan tersebut tampil tidak seperti melawan Iran. Determinasi maupun kedalaman umpan serta speed and power game Inggris nyaris tidak kelihatan. Mereka lebih banyak memainkan ball position, penguasaan lapangan dan penguasaan bola selama-lamanya. Tetapi untuk penetrasi langsung ke jantung pertahanan Amerika Serikat jarang sekali dilakukan dengan baik, sehingga Amerika Serikat bisa memberikan perlawanan dengan cara bermain Inggris yang tidak terlalu tajam tersebut, dengan mengandalkan passing-passing yang terukur serta speed and power. Amerika Serikat hampir selama 90 menit membuat Inggris cukup kewalahan. Tetapi saya melihat ada faktor non-teknis di sini. Sepertinya pelatih Inggris Gareth Southgate tidak memforsir pemainnya untuk bertarung habis-habisan mengalahkan Amerika Serikat, karena perjalanannya masih panjang. Inggris masih harus memainkan 4-5 pertandingan lagi untuk bisa mencapai final. Dan ini saya kira taktik yang baik dari Gareth Southgate, mengingat kalau Inggris habis-habisan di penyisihan grup karena masih ada satu pertandingan sisa melawan Wales, maka bukan tidak mungkin Inggris akan kedodoran di babak kedua sampai 8 besar, 4 besar dan final. Para pemain Inggris semalam walaupun bermain tidak full dalam hal baik individu maupun kerjasama tim, terutama di lini depan, di mana dua pemain sayap, Saka di kanan dan Raheem Sterling di kiri, serta penyerang tengah Harry Kane bermain cukup baik, namun mereka tidak bisa mengeksekusi peluang untuk menjadi gol. Terutama Harry Kane yang mendapat dua peluang baik, namun gagal menghancurkan atau menembus gawang Amerika Serikat. Permainan Inggris lebih banyak melebar ke kiri, ke kanan, sampai di tengah, namun mereka tidak melakukan penetrasi atau umpan-umpan tajam langsung ke pertahanan Amerika Serikat. Sehingga apa yang kita lihat ketika Inggris menghancurkan Iran di pertandingan perdananya tidak tampak ketika melawan Amerika Serikat. Ada beberapa pergantian di babak kedua, masuknya Marcus Rashford dan juga Grealish sedikit mengangkat permainan Inggris, terutama di 10 menit terakhir. Namun itu belum cukup untuk mengalahkan Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat sendiri mendapat beberapa peluang yang baik, namun juga tidak menghasilkan gol. Dengan hasil imbang tanpa gol Inggris melawan Amerika Serikat ini, maka persaingan di grup B masih terbuka lebar khusus bagi 3 tim, Inggris, Iran, dan Amerika Serikat. Bila di pertandingan terakhir Inggris cukup menahan Wales, maka mereka lolos. Atau Iran berhasil menahan Amerika Serikat dengan Inggris menahan Wales imbang, maka yang akan lolos Inggris dan Iran. Tetapi kalau Inggris
atau Iran bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat yang akan lolos kemungkinan besar mendampingi Inggris. Peluang bagi Wales masih terbuka juga, tapi dengan catatan mereka harus mengalahkan Inggris dengan minimal 2 digit gol. Tetapi prediksi ini nampaknya sulit terjadi karena melihat kekuatan kedua tim yang agak timpang, di mana Inggris lebih unggul dari Wales, maka sulit bagi Wales untuk mengalahkan Inggris nantinya. Kita lihat di pertandingan lain grup B, di mana pada pertandingan pertama Jumat kemarin Iran membuat kejutan dengan menggulung Wales. Sebetulnya permainan kedua tim ini sangat berimbang sampai di menit 90. Namun sebuah blunder besar yang dilakukan oleh kiper Wales, Wayne Hennessy, maka mengawali gol kemenangan Iran dan kehancuran bagi Wales. Di menit ke-94, Hennessy terpaksa keluar dari gawang untuk menghadang penyerang Iran yang melakukan serangan tunggal lewat serangan balik. Namun karena Hennessy menebas atau menyatukan pemain Iran tersebut, yaitu Ansari Fard, maka wasit asal Guatemala Mario Escobar langsung memberikan kartu kuning dan kemudian mengubahnya menjadi kartu merah setelah melihat VAR. Dan keputusan Escobar ini sangat tepat. Iran akhirnya bermain lebih kencang lagi dengan determinasi yang tinggi untuk menekan pertahanan Wales. Dan di injury time yang diberlakukan 9 menit dalam pertandingan tersebut, Iran semakin kencang untuk menekan pertahanan Wales dan mereka berhasil mendapat 2 gol dalam 2 menit injury time, yaitu gol pertama yang dilesatkan oleh Rosbe dan kemudian gol kedua oleh Ramin. Dengan kemenangan 2-0 ini, paling tidak Iran memperlihatkan bahwa mereka harus diperhitungkan kembali setelah kalah telak 2-6 dari Inggris. Dan bukan tidak mungkin mereka akan merepotkan Amerika Serikat di pertandingan penentuan nantinya. Dan prestasi Iran di Piala Dunia selama ini, kemenangan Wales adalah satu-satunya kemenangan atas tim Eropa di Piala Dunia. Sebelumnya mereka juga mengalahkan Maroko di Piala Dunia lainnya. Catatan bagi Iran, dengan pelatih Carlos Queiroz yang berada di belakang kubu Iran, maka Iran bukan tidak mungkin akan membuat kejutan bisa mendampingi Inggris nantinya lolos dari grup B. Kita pindah ke grup D yang akan memainkan pertandingan pada Sabtu malam ini, di mana penentuan bagi salah satu tim unggulan lainnya atau juara bertahan Prancis yang akan bermain Sabtu ini pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Prancis akan melawan Denmark. Kedua tim ini adalah 2 tim mapan di Eropa dan bukan tidak mungkin Denmark akan memberikan perlawanan sengit bagi Prancis. Dan kalau Prancis tidak hati-hati dengan permainan santainya, terlalu percaya diri, mereka akan bisa mengalami kekalahan. Mengingat Denmark biasanya tampil sangat baik ketika melawan tim-tim yang sedikit lebih baik dari mereka. Dan catatan bagi Prancis, para penyerang atau mesin golnya pada diri Kylian Mbappe maupun Olivier Giroud dan juga Griezmann atau Rabiot, mereka harus tetap full konsentrasi sama seperti ketika mengalahkan Australia di pertandingan pertama dengan skor 4-1. Tetapi kalau melihat kekuatan Denmark yang ditahan oleh Tunisia di pertandingan pertama dengan skor tanpa gol, maka pertandingan malam ini pukul 11 malam akan berlangsung sangat ketat dan kedua tim mempunyai peluang yang sama untuk lolos, karena Denmark adalah tim yang tidak diperkuat bintang atau pemain bintang, tetapi mereka secara kerjasama tim selalu lebih solid dari lini belakang, tengah sampai depan. Bahkan di bawah gawang ada Schmeichel yang selalu tampil dengan posisi dan refleks yang sangat baik. Ikuti terus analisis Bung Yes yang cepat, tajam dan akurat di Rise Soccer TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe
bola itu bulat. Giring terus.